Apa aja? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Put yang kami hormati dan teman-teman, ini adalah proses pembuatan pupuk, tetapi ini masih sepi. Ini adalah masih sepi karena belum ada gerakan dari petani untuk menggunakan pupuk ini, sehingga pupuk ini keadaannya seperti ini, ya. Seperti bapak-bapak lihat itu box-box untuk proses pembuatan pupuk, dan itu adalah sampah-sampah yang diambil selain daun. Ini juga bagian daripada, jadi ini proses pengolahan sampah sekaligus pembuatan pupuk organik. Coach dan semua yang hadirin, ini pusat pengolahan sampah organik. Ini berdiri di Lonceng pada tanggal bulan Mei tahun 2014. Tetapi ini semangat warga saya untuk menggunakan pupuk ini masih tipis. Oleh karena itu kita punya beban pada negara untuk menggerakkan semangat petani memakai pupuk organik. Jadi ini adalah keadaan sebelum saya backtrack 2 atau menjelang backtrack 2. Demikian yang kami sampaikan, ini sebagai dokumen awal, mudah-mudahan berguna untuk negara dan bangsa. Amin. Ya, baik Bapak dan sekalian, ini pupuk organik yang sudah matang. Ini yang sudah matang. Ini saya dihadapkan dengan bapak-bapak, ini kepala Kabupaten Pak Kadirin. Pak Kadirin kepala Kabupaten wilayah kami, dan ini bapak-bapak dari DC3K, dan ini bapak petani yang sedang menggarap sawah ini. Jadi pada saat sawah sudah seperti ini kita mulai tabur dulu sebelum masuk dalam penghalusan. Nah, ini baru dibujul, nanti setelah itu digaru. Nah, kita tabur seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kegiatan ini adalah, nah, kita tabur. Kalau normal itu, dalam keadaan normal itu 1 hektar itu 4 ton. 1 hektar 4 ton. Nah, ini kita tabur begini sebelum masuk penggaruan. Jadi kalau satu kotak ini kira-kira berapa, 10 karung ya, 10 karung untuk kegiatan penyebaran pupuk organik ini. Nah, ini dari Pak Kadirin, ini sebelum kita garu. Wah, ini sepatunya kurang disabut. Wah, tapi nggak bisa disabut. Ya, makanya enggak. Niku slot jero, Pak. Saya jero. Nggih. Kita tabur ini Bapak dan sekalian, terus menyeluruh. Nah, rata. Ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah jam mulai aktivitas petani, maka bisa dibersani untuk petani yang ada di situ itu sedang mulai penebaran. Ya. Pencabutan bibit. Kemudian yang petani yang di sana itu pakai pupuk organik, kelihatan karungnya itu untuk menanam melon. nggak kelihatan. Untuk menanam melon. Nanti kita dekat aja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah harus mulai menyadari bahwa alam kita harus kita awetkan secara alamiah juga. Sebab kalau tidak disadari, maka warisan dari anak cucu kita akan mengalami tanah yang tandus dan tanah yang istilahnya menjadi gerak. Saya kira itu dulu untuk kegiatan ini, nanti berlanjut. Yang baik yang dibesarin itu Pak. Kalau mau tutup dia bisa terurai kan ya.
1, 2, 3. Ya, Bapak-bapak sekalian, ini Pak Iksan. Monggo Pak Iksan ngaturi berita mengenai kesukaan pupuk organik. Setengah menit. Saya memakai pupuk organik itu memang sangat baik untuk tanaman kolor hijau. Terutama pupuk kandang yang asli yang belum diproses. Nah, pupuk kandang yang asli yang belum diproses. Ini tanaman kolor hijau lebih baik daripada pakai pupuk ini. Kemudian Pak Iksan juga mengajak teman-temannya tentunya ya. Iya banyak ya. Saya banyak. Ya oke. Kalau begitu Bapak dan sekalian, bapak-bapak dari coach, saudara-saudara siswa diklat, bapak dari narasumber dan saudara mentor mendengarkan sendiri bahwa pupuk organik itu di samping sudah mulai kita cintai, tapi juga awet subur karena sekali kita menanam, kita bisa menanam lagi sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. 2 kali ya. 2 kali ya. 2 kali. Tapi kalau pupuk urea sekali tanam harus dipupuk, tanam yang lagi harus dipupuk, begitu seterusnya. Dan risikonya adalah kita akan mengalami kerusakan tanah. Demikian bapak-bapak narasumber, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Itu pakai melon merah itu. Melon merah. Contoh lahan organik melon merah. 1 500 rupiah. 500 rupiah. Tapi kita kan bebas sendiri toh, Pak? Enggak, sudah berani, Mas. Oh, udah berani ya? Sudah berani. Total. Harus beli dari ahlinya, Itu kan yang kontrak sama Batang. Oh, melon Batang itu. Jadi jadinya itu ini kan jualannya ini Pak. Ini tanaman ini mau Bapak? Sudah aja ya. Sudah. Ini malah sudah kontrak aja. Sudah kontrak aja ya. Kalau Melon merah. Mbak, pakai bibit. Oh, bibit sama bibit mes. Tapi nanti pakai biara. Terima kasih. Normal. Tinggal semprot aja pakai semprot. Tinggal semprot ya. Nah, kalau 3 pupuk tewas nantinya nggak apa. Itu Pak ya. Ya cukup. Cukup Pak Iksan. Selamat berbismillah pokoknya. Kesannya di kamera. Ini satu perolehannya per kilo 8.000 kali apa 8 ton biasanya per hektar. Enggak, per batang itu biasanya ini 1,7 sampai 2 gitu rata-rata. Karena 2 ya. Itu termasuk super. Karena 2. Satu. Terus perolehannya berapa? Ya kali berapa jumlah yang ditanam. Terus aja. Setelah ini tidak boleh dipupuk lagi tapi langsung kacang.
ya. Iya, Nah, iya paling bagus kacang panjang. Nah, terus Mas Anto siap kok? Sudah ini dari tadi Sudah sudah. masuk ya? Di melon 1 kali baru kacang panjang. Iya. Kacang panjang sudah kering diolah lagi, melon lagi bisa. Oh bisa. Nah, bisa. Jadi bisa 3 kali tanam ya? Bisa satu Melon, kacang, melon lagi. Bisa. Iya. Tidak ada 1 tahun. Baru setelah itu bongkar semua, Bongkar pupuk semua, kandang lagi. pupuk kandang lagi. Oke. Tapi kalau mau kacang panjang habis diolah lagi diberi pupuk lagi. Iya, iya. Kalau mau melon. Terus berapa teman yang sudah mulai diajak untuk organik? Udah ada 6 orang 6 orang ya? kali beli. 6 orang. Untuk artinya tapi padinya mungkin padinya biasa. Biasa. Tapi Tapi- lama-lama nanti mau ya? Iya, Bisa. tapi kalau melon semuanya pakai organik. Iya. Tidak berani pakai kimia, enggak berani. Kimia hanya sekedar mengikuti masa lah. Malah kocornya juga pakai kencing-kencing sapi. Sapi ya, kotornya. Tapi sudah di fermentasi. Pakai Itu misalnya biar nanti Pak Camat berikan ini Pak. Silakan situ terlalu kelihatan. terlalu kelihatan. Ini kan sebetulnya ada pelatihan pemberdayaan petani agronomi Jayati. Dekat Pak. Udah ya. Selaku sekretaris dari BP2KB Kabupaten Batang yang rawuh pada kesempatan kali ini di dalam rangka nyukuyung kegiatan penggunaan pupuk organik khususnya untuk lebih meningkatkan produksi UTAPES dan daya beli atau daya jualnya. Kemudian Bapak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, Bapak Koordinator BP3K beserta kita undang pada kesempatan kali ini di dalam rangka kegiatan untuk wabil khusus untuk ikut nyengkuyung kepemilikan kita di dalam hal kita lakukan karena saya Pak Dan Ramil, Bapak BP3K dan Bapak Koordinator BP3K, Bapak P2KP dan seluruh Pak Kepala Desa dan seluruh jajaran yang ada ini, kita mendapatkan tugas untuk swasembada pangan. Swasembada pangan besok ya? Besok Bapak Ibu? Iya besok ya. Artinya kekuatan pangan kita harus lebih bagus ketimbang yang dulu. Nah kekuatan pangan ini harus didukung khususnya yang dari Pak Danram itu suratnya malah dari Panglima. Ya. Kemudian kalau saya mandatnya adalah dari Badan Diklat Provinsi terkait dengan proyek kegiatan atau proyek perubahan. Kemudian kalau BP3K lewatnya adalah peraturan bupati, termasuk BP2KP peraturan bupati untuk mensuburkan tanah kembali dan meningkatkan produksi pertanian dan untuk mencapai swasembada pangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa. Di dalam benak saya itu saya sampaikan bahwa petani adalah pekerja nomor 1, karena petani itu memberi makan pada orang banyak, sehingga nanti kalau bapak-bapak ditanya di jalan jangan ragu-ragu lagi apa pekerjaan bapak. Saya petani. Itu nih yang kapotan ya. Jawab saja, saya petani. Karena Pak kita itu bapak-bapak sebagai petani ini pekerja nomor 1 karena memberi makan pada banyak orang. Nah bapak-bapak, untuk beberapa etapa ke depan kita mempunyai suatu problem. Problem kita adalah apabila kita terlalu banyak. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidaksuburan tanah itu, ini Pak, segera kita lakukan menggunakan pupuk organik. Loh Pak Camat kok tahu dongeng masalah pupuk organik itu di mana Pak Camat yang pernah melaksanakan? Saya berada di Malang selama 4 hari. Saya ketemu dengan Pak Wali Kota Malang. Saya ketemu dengan Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir. Ini Pak Abdul Qadir itu anehnya malah dia itu insinyur teknik mesin. Tapi
karena dia prihatin maka dia terjun ke dunia pertanian. Nah, Bapak dan sekalian, untuk penggunaan pupuk organik itu manfaatnya adalah ini, Pak. Satu, untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dua, tersedia di lingkungan kita. Tiga, tanah awet subur. Kenapa dikatakan awet subur? Kalau Bapak hari ini tebar pupuk, kemudian ditanam, kemudian panen, kemudian setelah panen itu Bapak tidak usah pupuk lagi, cukup pupuk yang kemarin itu masih yang ada di tanah itu bisa dipakai lagi, gitu loh. Bisa dipakai lagi sampai 2 atau 3 kali tanam, baru nanti dipupuk lagi. Ini kehebatannya pupuk organik, pupuk kandang atau pupuk daun. Lingkungannya menjadi bersih dan sehat, sebab kandang-kandang selalu dibersihkan oleh teman-teman kita, kerjasama integrasi antara petani dengan peternak. Kemudian hasil produksi sehat dan bersih karena tidak banyak tercemar dengan bahan-bahan kimia. Kemudian yang ke-6, insya Allah panennya meningkat. Karena apa kok meningkat? Karena ada hubungan antara alam dengan panjenengan. Jadi kita itu tidak mengejar produksi dok, tetapi kita juga menghargai alam yang ada di dalam diri kita. Nah, kenapa kok yang kedua? Kenapa kita letakkan di pesantren? Kenapa di Ortapes? Ortapes ini menyediakan kebutuhan panjenengan perihal pupuk organik. Ini yang terorganisir. Yang tidak terorganisir, Bapak bisa cari sendiri di lingkungan panjenengan, bisa membuat sendiri. Itu tadi praktek daripada kegiatan untuk melaksanakan pembuatan pupuk organik. Monggo masuk, Bina. Ini dari pertanian ya Mas. BLH Kabupaten Batang yang rawuh pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan berikutnya. Lanjut, Mas Nur ya. Jadi kita laksanakan di sini karena Bapak lihat sendiri. Ini produksi kita ini Pak, yang pupuk organik ini. Ini produksi kita yang penjualannya belum keluar, masih tertanam di sini. Ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita. Oleh karena itu, tolong ini juga dibeli, gitu ya. Dibeli sepanjang Bapak membutuhkan. Ini untuk mengayomi alam. Kalau Bapak tidak membeli, silahkan Bapak pakai pupuk kandang atau pupuk daun yang ada di lingkungan Bapak. Nah, sekarang mengenai bagaimana harga dan bisa tidak harga itu sama dengan harga yang lain di luar, apakah kita masih terlalu tinggi atau bagaimana, nanti persoalan itu bisa dihitung sendiri oleh tim dari Ortapes, kan begitu, yang menghitung tim dari Ortapes. Sekarang saya berikan kesempatan kepada tim Ortapes untuk menyampaikan berapa perkaranya dan berapa manfaatnya. Ini sekaligus promosi kepada Bapak petani yang ada di lingkungan kita ini. Sebab Pak Nur Cahyo sendiri ternyata tidak tahu kalau di sini itu menjual pupuk, Pak. Padahal Pak Camat itu belinya pupuk di sini, SD Banjiran belinya pupuk di sini, beberapa pembelinya pupuk di sini. Nah, ini saya sampaikan, jangan lupa bahwa untuk pupuk ini silahkan untuk dibeli, untuk digunakan manakala nanti dibutuhkan. Kemudian untuk warga pesantren sebaliknya yang mempromotori untuk menghabiskan pupuk-pupuk yang ada di sini, dihabiskan oleh warga pesantren dulu, baru nanti melebar. Ini kalau kita berhenti seperti ini dengan biaya kita yang banyak seperti ini, maka kita akan mengalami kerugian di bidang waktu dan tenaga. Jadi mungkin ada disverifikasi daripada perusahaan Ortapes, Pak. Kalau misalnya taruh dengan dibimbing oleh Pak Kepala Desa. Monggo siapa yang mau menyampaikan, apa Pak Arno, apa Pak Nur saya, untuk mempromosikan produknya, fungsinya, manfaatnya, dan harganya. Monggo. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Camat Warongseng, Bapak Kuramil, Bapak Polsek BB3P, Babelur, dan khususnya Bapak Kepala Desa Pesaren dan Bapak dari BLH Kabupaten Batang, dan semua gapoktan bodoh tentang pertanian. Namun insya Allah evaluasi saya itu tidak meleset, karena dulu pada saat saya masih kecil yang namanya tanah pertanian itu melekuknya dalam jeruk melekuk. Nah, itu melekuk jeruk itu menunjukkan bahwa tanah itu subur. Tapi setelah saya dewasa kok tidak melekuk. Ini bukan melekuk apa-apa Pak Lutfi ya. Jangan nanti pikirannya jeruk-jeruk. Artinya apa? Tanah persawahan sekarang itu cetek-cetek. Nah, ini cetek-ceteknya ini menurut ahli pertanahan atau pertanian bahwa kesuburan tanah itu semakin lama semakin habis. Habisnya kesuburan tanah itu dikarenakan karena banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, makanya yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentang pupuk organik ini merupakan salah satu bentuk penyelamatan kesuburan tanah. Nah, akhirnya kami dari pengurus Kota Pes bersama-sama atas bimbingan Kepala Desa Pesaren Bapak Kasdiun, kami akan mengajak kepada Gapoktan se-Kecamatan Warongseng khususnya tentang penggunaan pupuk organik. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pupuk organik itu penggunaannya sesuai dengan aturan yang kami terima dari tim atasan kami adalah penggunaan organik itu tidak sekaligus digunakan secara keseluruhan. Artinya apa? Apabila panjenengan selama ini menggunakan pupuk kimia umpama 1 hektar 1 ton, maka untuk menggunakan pupuk organik adalah yang pertama 75-25, 75 kimia, 25 pupuk organik. Nah, kira-kira siapa Pak yang sudah main di pupuk organik? Nah, monggo dulu sini dulu. Iya, sini. Kita wawancara supaya bapak-bapak tidak ragu-ragu lagi menggunakan pupuk. Namanya Bu Rulia, panggilannya Ruli. Saya tanya pada Bu Rulia, apa kelebihan Ibu menggunakan pupuk organik? Dan apakah panen itu meningkat dan apa kesuburan tanah itu meningkat atau tidak? Monggo jawab saja dengan jujur. Alhamdulillah Pak, panennya meningkat dan pupuknya itu berkurang dari kimia dan tanahnya subur dan melipat ganda. Ya, betul Pak ya. Kemudian begini Pak, Bapak Gapoktan, kemarin saya mendengarkan ada satu problem. Problemnya adalah kalau kita menggunakan pupuk organik Pak Camat itu sokete akeh Pak. Betul enggak? Betul ya? Itu saya tanyakan waktu di Malang kepada Pak Abdul Qadir itu yang teknik mesin. Saya tanyakan Pak, rakyat saya Pak yang pakai pupuk organik sokete akeh Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Lah Pak Qadir itu jawabnya itu malah jawab dengan bijaksana Pak. Ngeten Pak Camat. Pak Tony itu hidup di rumah itu sendiri atau bersama-sama dengan orang lain? Ya bersama-sama. Nah begitu pula pepohonan. Jadi yang namanya pepohonan itu tidak bisa hidup sendiri, bersama-sama dengan hidup yang lain. Hanya supaya akarnya itu tidak terlalu mengambil untuk tanaman, maka dikurangi. Jadi ternyata jawabannya seperti itu. Saya pikir benar juga, kita ternyata tidak bisa hidup sendiri dan kita membutuhkan tanaman yang lain di sekeliling kita, dari misalnya padi, dari sekeliling padi. Lalu saya berfilosofi begini, barangkali filosofi benar ya, alhamdulillah. Kalau kurang benar ya kita perbaiki. Jadi sekarang mengapa tanah-tanah kita atau sawah-sawah kita itu kok diserang tunggu, diserang dan sebagainya? Karena di sekeliling kita sudah tidak ada tanaman lain, tidak ada rumput, adanya rumah-rumah semua. Jadi hama-hama yang ada di sekeliling kita itu di rumput-rumput itu masuk ke padi semua.
Barangkali analisis saya seperti itu. Kemudian yang kedua, di samping itu tikus-tikus juga masuk ke sawah semua. Karena apa? Nah, Pak Kodir itu menyampaikan pada zaman dulu bahwa setiap galengan itu ada tanamannya yang namanya ketela, ada yang namanya kacang. Nah, tikus itu menyerangnya di sebelahnya itu Pak, di ketela. Tadi ini di delete apa kayak gini Jangan nanduk suket Pak. Maaf. Niki harus kering Pak. Jeraminya harus kering. Gambil terus. Jadi harus direndam dulu Pak. Direndam kurang lebih 2 jam. Biar air Mas, air. Ini mikroba Pak, mikroba dari kita yang sudah standar SNI Pak. Makanya kami insya Allah produk kita juga standar SNI. Kalau ini nggak ada, mungkin kita bisa pakai ini juga. Ini juga dari Periksa. Dan ini langsung dijer apa di? Oke. Ini kita rendam dulu Pak, Rendam. kurang lebih 2 jam. Jadi sebelum kematian kita rendam 2 jam untuk mempermudah. Karena bakteri masih tidur, kita berikan kembali Pak. Digugah. Iya, digugah dulu. Main ojo turu. Ini bahan baku itu tidak harus jerami Bapak Ibu. Semua sampah apapun bisa. Namun yang paling bagus menurut ahli pertanian itu jerami. Jerami itu bagus untuk tanaman, paling bagus. Tapi panjenengan mangke di rumah semua sampah apapun bisa digunakan untuk bahan baku. Itu batu itu namanya bahan baku kalau sudah bapaknya namanya mikroba. Bentar Pak, kalau Bapak Gapotan mau beli obatnya itu di sini tersedia nggak? Tersedia Pak. Tersedia, bisa Pak nggih? Nggih. Jadi bisa. Pak ini harus kering. Kering bisa, sampah bisa. Bisa. Cuma nek Basah bisa. cepet Jadi ini. fermentasinya itu cepat. Termasuk itu. Nah, ini nanti. Prosesnya cepat nggih. Ini direndam dulu kurang lebih 2 jam sambil kita menyiapkan bahan Pak. Mungkin dari jerami, terus dari sampah manapun bisa. Tapi untuk taman padi lebih baik kepada jerami. Karena kan kata Buddha sendiri, jerami lebih baik untuk jerami. Misalkan gunakan yang lain pun masih bisa, sangat bagus. Makanya kita kemarin musim panen kita kumpul jerami Pak. Di sini kita produksi semua jerami. Dan insya Allah juga kita ke depan kita sudah tempat sampah. Kita ambil sampah dari masyarakat, kita bersihkan juga untuk pupuk organik. Berarti ini hanya campurannya air Pak? Oke, misalkan kok ini nggak ada, jenengan bisa pakai E4. Tapi E4 itu agak lama Pak. Kalau pakai mikroba ini mungkin hanya kisaran 15 sampai 17 hari kita fermentasi, kita aduk, olah-alik. Setelah agak kering kita angin-angin seperti ini Pak. Ini sudah fermentasi. Ini sudah fermentasi. Sudah Campur dengan ini ya. Berarti ini sudah jadi Sudah tinggal pengemasan. Mengemburkan. Iya, tinggal itu. Terus gini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kalau ortapes itu betul-betul murni dari sampah. Artinya ada sebagian organik yang dicampur tanah sehingga harganya mungkin bisa 700 karena itu campuran tanah. Kami bisa menggunakan tanah campuran kalau memang harganya rendah tapi nanti kualitas. Makanya kami untuk kualitas sementara kami jaga. Ya bukan sementara, mungkin kedepannya karena Bu Wilda sebagai investor itu tetap mengharapkan kualitas dijaga sehingga kami tidak akan mencampur apapun, murni dari bahan baku dari jerami. Terus berarti apa jerami terus kotoran sapi bisa, kotoran motor bisa. Jadi ini misalkan ada apa? Gimana Pak? Bisa nanti kita nggak gunakan Pak. Kalau kambing lama itu tidak bisa. Kita memanfaatkan kotoran yang ada di masyarakat. Kan sekarang di sini kan banyak sekali peternak. Untuk menimbulkan unsur hara-hara yang lain, nitrogennya itu kalau ditambah daun-daun hijau bisa. Bisa semuanya Pak. Bisa semuanya. Kita juga ada 2 jenis Pak. Misalkan ini kan yang dari jerami. Kita punya yang dari ranting-ranting pohon juga ada. Itu ada 2 jenis. Tapi kalau untuk ranting-ranting
Ini sebenarnya ngaten Pak. Misalkan ini kan harus basah semua nggih. Terus saderengipun sampur kalih niki jenengan siram riyin. Siram rasane rata nggih. Siram kalih niku konggo niku. Nggih. Rata, nek rata baru kan dengan ini. Nggih. Karena satu untuk meratakan kebasahan, setelah rata semua siram pakai ini Pak. Nanti kalau nyampe 2 jam itu yang kemambang itu nggak ketemu. Nggak ada yang kemambang kalau 2 jam. Jadi dibasahi dulu Pak. Dibasahi baru dicampur dengan mikroba. Lebih baik campur dengan tetes kalau ada. Jadi sama dengan tubuh manusia. Untuk urusan tulang berarti butuhnya adalah kapur. Untuk urusan daging berarti butuhnya kalori misalnya. Sama. Nah ini untuk urusan daun berarti daun. Yang P4 itu per liter pun cukup murah, itu sebenarnya itu sekitar ya 20.000 lah, 17.000 sampai 20.000. Tapi katakan wajarnya panjangan ingin banyak juga lebih bagus kan. Sedaya menika nek dipun ngertosi Pak. Peluang kagem ndamel peluang kagem golek duit niku jane ya. Wonten mawon. Gandeng kula wis duwe bayaran akeh. Mbak usah gawe-gawena. Dikira napa dikira serakah. Padahal yang duwe napa oleh gurune kula niki jane. Tapi nggih niku serakah. Niku nun sewu niki. Monggo. Monggo, praktek, Mun. Ngaten Mas, setelah ini difermentasi lebih 15 sampai dengan 20 hari kita balik setiap 3 hari sekali Pak. 3 sekali. Yang kurang merata, kita aduk, angkat sedikit, terus kita pokoknya sampai rata lah. Setelah itu dia dikira sudah cukup matang dengan kurang lebih ukuran suhu sampai 70 derajat Pak, panas sekali. Selama berantang itu kita setelah dianggap sudah cukup, kita keluarkan lagi Pak, diangin-angin Pak, tapi jangan sumur. Seperti ini, diangin-anginkan nggih. Niki Sampai agak dingin lah. Nggih, kata sedikit Pak, karena mungkin jenengan misalkan belum terlalu kering, digulung agak angel Pak. Bubut niku ten mesin nggih. Tapi nek seperti ini kan kita timun garing nggih. Itu langsung buyar terus niku nggih. Nggih, terus misalkan seperti ini belum terlalu kering, perlu dicoba Mas. Sing pupuk cair. Padarsono. Padarsono ini. Padarsono itu dulunya kan paling nggak percaya Pak, sering menggunakan tapi intinya nggak bagus lah dengan kita memproduksi seperti ini. Alhamdulillah Pak Darsono menggunakan, alhamdulillah hasilnya sangat maksimal. Makanya Pak Darsono ya juga senang dengan hasil dari kita pun senang dan terima kasih sama Bapak Lubang dari provinsi yang telah membantu kita memberikan pelajaran kepada kita. Dan barangkali dari Bapak ingin belajar atau ingin membeli bisa bersama kita. Intinya kita tawarkan untuk 1 liter 70.000 Pak, 1 liternya. Yang cair. Paham. Mungkin Pak Kaji juga sudah mulai, Pak Kaji ini sudah mulai juga. Mulai tiru. Organik atau lupet itu. Tapi suburnya itu yang tanaman kedua kali. Yang kedua kali. Jadi pokoknya kira-kira seperti itu lah Pak, alam itu seperti makanya itu. Tadi itu kan ada yang alam itu seperti itu. Yang tanaman satu mungkin belum campuran itu toh. Nah, yang kedua baru masuk. Maka tadi disampaikan oleh Pak Arno 25-75, 50-50, setelah itu 75 organik, 25 kimia, selanjutnya 100% pakainya. Insya Allah kita akan kembali ke alam yang dulu. Insya Allah kalau kita pakai produk kita dari pesaren, ini kan murni Pak, tanpa olahan dalam arti mungkin panjenengan. Berarti kalau kita kembali seperti dulu, produksinya seperti dulu. Insya Allah. Seperti dulu ya Siti kok pripun jenengan? Dulu Siti. Nek kembali ke dulu, iki produksinya salah Siti Pak. Nggih. Tapi harga nanti kalau organik harga. Wah niku anu Pak, niku terselubung nih masalah harga organik niku mun. Wah itu sampean orang mlebu. Nampun pripun. Niku gini Pak, akal-akalan niku. Dengan PT CBR kan kita punya sandaling Pak. Dengan punya produk organik kita bisa Pak. Jadi nggak tersentuh lagi. Kita ada asupan kita. Dengan punya organik masa kecil kita. Kalau masa kecil kita itu adalah kita ke sawah itu mesti nggawa lemen Pak. Saniki ning sawah nggawane motor. Kalau dulu zaman kecil saya ning sawah itu nggawane lemen.
Lemen niku Ya rabu niku. Nek nggon aku niku nggih bar nyapu ning kandang. Bawa ke sawah. Sangkrae disisihke nggo ngebuli sapi. Lemene niku dilebokno ning kandang. Walas sisan luangan niki. Lubangan. Mangke nek ampun rada suwe nggih pendet. Pas 3 niku digawa teng sabin. Terus ditawur 2 meter. Cilikane kula. Lah saniki kan mboten. Nggih. Lah niku. Makanya tadi Pak Kaji tadi kan tanya bahwa untuk mendil tadi kan tidak bisa langsung membuat fermentasi. Harus ditimbun dulu. Prosesnya kalau tidak pakai seperti ini adalah tahunan. Untuk menjadi unsur haranya yang banyak itu nantinya tahunan. Lah sehingga kalau bisa itu adalah begitu mendil ini jangan langsung dibawa ke sawah. Karena apa? Ketika langsung dibawa ke sawah kena banyu itu kemambang. Nggih. Ngisore ping 10 sing entuk tanggane nggih. Tanggane niku. Lah niku. Makane lah niki monggo kula ngrewangi promosi. Kula ngrewangi promosi. Lan ngeten Bapak Ibu sekalian. Sing dugi teng mriki niku nek kula nggih jane iki mengendaki itu petani langsung datang ke sini. Petani langsung. Saya tahu petani langsung, tapi petaninya tidak langsung. Juragan. Memang saya juga petani, tapi anaknya itu. Jenengan juga petani, tapi bapaknya. Ya kan, mboten anu. Nah, kalau bisa itu maksudnya gini, kita memberikan pengalaman. Ada tambahan apa tidak? Cukup? Biarlah Pak Nugro, Pak Anggoro. Saya kira sudah cukup Pak. Cukup. Ya, kalau cukup berarti ya cukup. Terima kasih. Membelinya. Ya, dan petani ini saya dari Kabupaten Batang PT di kamera 2KP ini PT 3 Syuting. dalam rangka untuk melaksanakan pupuk organik ini, menjalankan pupuk organik harus ada integrasi antara peternak dan petani. Ini adalah contoh pupuk organik yang sudah dibikin oleh warga Pejambon, betul ya Pak ya? Ya. Warga Pejambon ini pupuk cair, sedangkan pupuk padannya ini, kemudian pupuk yang siap ditabur adalah itu pupuk yang siap ditabur. Siap ditabur. Nah Bapak-bapak, kita lihat ini demlot atau riset demlot para petani yang nanti akan dipakai sebagai percontohan bahwa petani apabila menggunakan pupuk organik. Jadi Bapak sudah mulai memanfaatkan pupuk organik, sebab pupuk organik adalah pupuk yang berguna untuk pengawetan alam kita, untuk mengembalikan kesuburan tanah. Kemudian ada di sekitar lingkungan kita, tanahnya awet subur, lingkungannya bersih, hasil produksinya sehat dan bersih, dan insya Allah panennya meningkat. Saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita untuk melaksanakan bersama-sama kegiatan ini. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke KIP meskipun masih agak jauh. Jadi selama saya membina di Desa Pejambon ini, kelompok ternak Lembu Joyo itu sekarang sudah melaksanakan simpan pinjam sudah, kemudian produksi pupuk organik sudah. Memang untuk kontinuitas memang kita masih agak tersendat-sendat karena bahan baku memang belum sepenuhnya mencukupi. Dan selama ini produk dari kelompok ternak ini sudah dipasarkan Pak, dipasarkan selain ke beberapa petani di Desa Pejambon, juga beberapa petani di luar dari Desa Pejambon. Nah, kelompok ini berdiri tahun 2011. Kemudian ini adalah inisiatif dari kelompok ternak
mengadakan demplot untuk pupuk organik. Jadi kan kita dilatar belakangi dari lokasi wilayah daerah Meradilor itu yang tanamnya memang amburadul, Pak. Jadi sering tidak panen. Dan setelah kita teliti, ternyata memang kondisi tanah di sini sudah kritis, sudah kritis. Nah, kami bersama para kelompok itu berinisiatif bagaimana kalau kita mengembalikan kesuburan tanah itu lewat pemakaian pupuk organik. Nah, kami mencoba mengaplikasikannya di lahan demplot milik salah satu anggota kelompok. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut nanti Pak Koswandi selaku ketua kelompok bisa menjelaskan arahan dari tujuan kelompok ini. Awal kami membuat demplot. Jadi gini Pak, kami selaku peternak, tujuan utama kami adalah hasil harian. Dengan apa kita harus menuju hasil harian? Nah, kita harus membuat suatu produk pupuk organik dan padat cair ataupun pestisida. Nah, kami melihat di sini ada kesinambungan antara peternak dan petani, harus saling kerjasama. Maka kami aplikasikan ini untuk demplot. Kenapa kita harus membuat demplot? Petani sekarang memang tidak mudah percaya ketika kita aplikasikan. Nah, ini kita membuat contoh. Ya, harapan kami nanti ini bisa jadi harapan kami, dan kami sendiri meminta dari PPL dan lain sebagainya untuk siap mendampingi kami sampai selesai. Harapan dari kami di sini, lokasi ini masuk desa Pejambon. Lahan luas itu kurang lebih 5 hektar, mungkin 5 hektar lebih. Itu di sini tidak pernah panen, Pak, hampir tidak pernah panen. Makanya kami bagaimana caranya lokasi di sini itu nantinya biar panen serempak. Ternyata kita mendekati petani di sini juga susah sekali, untuk tanam serempak itu juga masih susah. Makanya coba kami aplikasikan ini, ada 3 peta. Mudah-mudahan harapan kami bisa sukses, bisa buat contoh bagi petani-petani yang sudah frustasi, Pak. Airnya lancar tapi ya? Air alhamdulillah tidak pernah mati, Pak, karena dari sumber. Mungkin sekilas tentang itu saja tujuan demplot kami, Pak. Terima kasih. Kita ember ini untuk berapa meter? Nah, urbannya kan Tidak apa-apa, Pak. Oh, enggak apa-apa ya. Ya, cukup. Sapi kok.